Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala SLB Mutiara Hati beserta jajaran, Bapak Ibu Guru SLB Mutiara Hati, serta pemateri dan seluruh peserta kegiatan Abdimas yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Zalina yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum mulai rangkaian kegiatan, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SLB Mutiara Hati, sekaligus membuka secara resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kepada Bapak Dr. Andus Handoko, Sarjana Hukum Magister Science, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat. Semoga dengan kesehatan ini menjadikan apa yang kita kerjakan, menjadikan ibadah kita semakin baik dalam rangka kita bertemu, dalam kita berjumpa, dan kita dalam keadaan mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk schedule kita untuk pendidikan anak-anak dengan kondisi autism bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Ketua dan Pembimbing dari UPN. Yang terhormat, kami aturkan kepada Ibu dan Bapak Pembimbing dan dosen dari UPN. Yang terhormat, kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa dan juga yang terhormat kepada guru dari BPK serta anak-anak. Kita bersyukur bahwa dalam kegiatan program pengabdian masyarakat dari Universitas UPN, kemudian dari Universitas UNESA Surabaya, kita mendapatkan berkah. Salah satunya berkah hari ini kita diberikan pelatihan bagaimana memberikan kondisi turingan pada anak kita di UPN dan di Indonesia. Kami berusaha kegiatan ini bisa diikuti oleh wali murid kami, kemudian diikuti oleh para guru melalui kegiatan Zoom juga kami sudah sampaikan. Harapan saya bahwa dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini bisa memberikan dampak jauh kegiatan, membuat satu rutinitas anak-anak dengan kegiatan yang baik dari mulai pagi hari sampai mana? Oh, biasanya cuci tangan, berdoa sebelum makan, kemudian sampai anak-anak kegiatan untuk bisa melepas dan memakai baju sampai mandi. Itu adalah rutinitas yang kami lakukan di sela-sela kegiatan dari pagi sampai sore. Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mensosialisasikan ini. Program di sekolah wali murid kami ada program konseling. Jadi setiap 3 bulan sekali
antara guru atau wali kelas bersama kepala sekolah kita mensosialisasikan apa yang kita kerjakan di sekolah bersama dengan orang tua murid. Kemudian di dalam program semester kami ada kegiatan mulai dari minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat. Sebagai contoh hari ini kita ada kegiatan cooking class. Kita hari ini menggoreng apa? Kalau dibilang sandwich itu saya kayaknya itu terlalu tinggi ya, dadar gitu aja ya, telur dadar. Ini adalah contoh-contoh program pembiasaan yang kami lakukan di sekolah. Dengan begitu harapan kami adanya sosialisasi dan pelatihan ini semoga bisa match dengan schedule kami, dengan tugas kami, sehingga bahwa program yang kita rancang, program yang kita sampaikan kepada wali murid, kemudian didukung oleh kegiatan hari ini bisa berjalan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku pimpinan dan penyelenggara mohon maaf mungkin berkaitan dengan masalah tempat, berkaitan dengan masalah anak-anak kami, berkaitan dengan sarana prasarana yang dalam rangka untuk mendukung kegiatan ini kurang berkenan di hati semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Handoko atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur kepada Bapak Dr. Trilatif Mardi Suryanto, Sarjana Komputer Register Teknik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lillahi ta'ala, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji dan bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita diberikan kesempatan yang sangat amat baik sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan sosialisasi dan pelatihan program pengabdian masyarakat. Atas ridha Allah pula kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Joko selaku kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, tapi nampaknya bapaknya masih di dalam atau Mas guru gitu ya. Gitu, kalau perkenalan tuh kayaknya masih mas-mas semua, jadi Mas guru. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bu Rita, Bu Devina, dan Pak Lutfi, dan yang saya banggakan juga adik-adik mahasiswa, yang saya sayangi adik-adik yang sedang bersekolah di Mutiara Hati. Jadi alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk mentransfer ilmu begitu. Jadi hari ini itu sebetulnya saya khususnya itu belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Saya tuh hari ini terkejut begitu ya, dan monggo Pak. Hari ini saya melihat banyak adik-adik yang semangat begitu. Kemudian saya tanya Pak Han ini jumlahnya berapa? 50-an ini, wah banyak sekali gitu ya. Dan meriah gitu. Jadi sebetulnya kegiatan ini diinisiasi agar supaya kehadiran kampus, kehadiran UPN dan UNESA itu bisa mentransferkan ilmu. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan yang ada di kampus itu sudah menyasar ke praktek-praktek pendidikan luar biasa. Izin menyampaikan Bapak Ibu, yang ada di sebelah paling ujung adalah Bu Raisa,
Beliau ini dari UPN, program studi atau kepakarannya adalah sistem informasi. Sedangkan beliau yang berbaju coklat atau warna saya, ini keren banget ya. Ini beliau Bu Devina dari Unesa, kepakarannya adalah PLB gitu ya. Nah, jadi kami mencoba untuk meramu sebuah pendekatan teknologi yang namanya asistif teknologi. Bagaimana teknologi ini diterapkan dan harapannya mampu untuk membantu terkait scheduling. Kalau dalam konteks apa yang akan diajarkan nanti beberapa jam ke depan yaitu visual schedule digital untuk rutinitas anak ASD yang lebih terawat. Jadi harapannya ada teknologi yang digabungkan dengan PLB sehingga membantu semua stakeholder yang ada, baik orang tua, siswa maupun bapak ibu guru. Nah, harapannya adalah kegiatan ini bukan pertama dan kali terakhir, Pak Han. Mudah-mudahan ini akan menjadi kesinambungan antara UPN, UNESA, dan sekolah untuk kemudian bersama-sama memberikan keterlibatan kita, pengetahuan kita kepada adik-adik kita. Dan yang terakhir, tentu kami ucapkan terima kasih Pak Han dan Bapak Ibu Guru karena berkenan untuk menerima kami di sini. Ini adalah dalam rangka tukar tambah pengetahuan saja, jadi mohon jangan sungkan untuk memberikan masukan kepada kami karena prinsipnya kami ini juga sedang belajar apa yang ada di praktek-praktek di lapangan. Dan yang terakhir kami mohon maaf Bapak Ibu, Pak Han, orang tua, Bapak murid apabila di dalam pelaksanaan nanti itu ada yang kurang berkenan, kurang cocok, kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya ucapkan bila taufiq wal hidayah wa hidayah dan shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Latif atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum memasuki sesi materi, para hadirin dimohon untuk mengisi tes terlebih dahulu. Untuk yang bertugas bisa dibagikan untuk mengisi tes. Untuk agenda selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan cindera mata kepada pihak SLB Mutiara Hati. Kepada Bapak Latif dan Bapak Handoko kami persilakan untuk berdepan. Baik, terima kasih kepada Bapak Latif dan juga Bapak Handoko. Untuk Bapak Ibu hadirin, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan pretest? Baik, terima kasih. Kini kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang berjudul Visual Schedule untuk siswa ASD yang akan disampaikan oleh Ibu Devina Ramadiani Ramurudin Nur Magister Pendidikan. Kepada Ibu Devina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua Bapak Ibu di sini. Nah, perkenalkan nama saya Devina. Tadi juga sudah seperti dikenalkan oleh Pak Atif. Saya dari UNESA Bapak Ibu ini diajak oleh Ibu Reca untuk berkolaborasi dalam pengabdian masyarakat. Ini juga pertama kalinya saya ke sekolah Mutiara Hati karena jauh dari UNESA ya.
jadinya malah belum pernah ke sini. Ya, jadi saya akan sharing sedikit ilmu tentang visual schedule untuk siswa ASD. Mungkin kalau Bapak Ibu guru ini sudah biasa ya, sudah sering membuat gitu ya. Ini tapi untuk brainstorming lagi Bapak Ibu mengingat kembali ya, mungkin ada beberapa teori yang serupa itu saat kuliah gitu. Nah, kita recall kembali pengetahuan-pengetahuan Bapak Ibu yang sudah lama dulu ya. Yes, right. Jadi Bapak Ibu mengenal visual schedule untuk membantu anak autis lebih mandiri dan tenang. Jadi anak autis kan punya ciri khas ya Bapak Ibu, mereka lebih mudah pembelajarannya dengan visual daripada auditori. Jadi dengan bantuan visual itu memudahkan mereka mendapat materi pelajaran ataupun aktiviti atau kegiatan yang akan dia lakukan sehari-hari ya. Secara sederhana, visual support adalah alat bantu yang memberikan informasi kepada anak tentang apa saja. Yang pertama, apa yang akan terjadi. Jadi misal setelah bangun tidur, anak ini ngapain? Kalau hanya berangan-angan, anak autis kan apa yang nanti itu visual support, visual schedule ini membantu. Oh, setelah bangun tidur, saya harus merapikan tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur, nah nanti akan ada urutan kegiatan dan kejadian. Itu. Lalu perubahan yang mungkin terjadi, misal di hari Jumat itu kan ada misal jadwal sholat Jumat. Nah, itu akan berbeda dengan hari-hari yang lain. Nah, itu bisa dimasukkan di visual schedule, Bapak Ibu. Oke, lalu kapan saatnya menghentikan suatu aktivitas dan berpindah ke aktivitas lain. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu. Jadi, kadang kalau anak sudah terlalu asik dengan satu aktivitas, ketika tiba-tiba diganti, mereka akan mudah tantrum. Nah, visual schedule ini membantu memperlihatkan atau memvisualkan kepada anak, oh kamu setelah misal belajar matematika, ganti belajar IPA, atau mungkin setelah belajar seni, ganti belajar matematika. Jadi mereka lebih konkret lagi aktivitasnya. Oke, next. Nah, mengapa harus visual schedule? Jadi alasan penting di balik penggunaan visual schedule itu bukan sekedar aktivitas Bapak Ibu ya, tetapi punya 6 manfaat ya. Yang pertama adalah clarify expectation atau memperjelas harapan. Jadi daripada anak hanya berangan-angan, anak melihat konkret apa yang akan dia lakukan step by step. Dengan visual schedule itu. Lalu organize dan struktur. Jadi kegiatannya itu sudah terorganisir dengan baik atau sudah terstruktur dari awal pagi sampai malam. Atau untuk yang awal-awal penggunaan visual schedule biasanya 3 aktivitas dulu, setelah 3 ini selesai, next nanti ada aktivitas. Terus urutan jamnya, lalu harinya itu semua sudah terstruktur. Lalu konkret reminder, jadi pengingat yang nyata ya. Anak-anak autis kalau abstrak itu mereka kesulitan, jadi kita bantu konkretkan dengan visual schedule ya. Jadi supaya mudah untuk mereka. Lalu promote independence. Nah ini yang paling kita harapkan baik oleh orang tua maupun guru. Anak-anak autis kita dorong agar mandiri. Jadi mereka tidak terus disuruh, ayo makan, setelah makan pakai baju atau setelah mandi pakai baju, tidak. Jadi kalau mereka sudah terbiasa melihat visual schedule, setelah mandi pakai handuk, setelah pakai handuk pakai baju. Nah, jadi mereka mandiri, mengurangi perintah order. Jadi tidak disuruh saja. Jadi mereka sudah mandiri dengan bantuan visual schedule. Lalu ini predictability dan transisi ya. Karena kegiatannya sudah terprediksi, mereka sudah konkret melihat urutan visual schedule-nya. Nah, transisi atau perubahan kegiatan itu lebih mudah untuk mereka. Karena apa? Kita menghindari mereka tantrum, bad mood itu ya, Bapak Ibu. Karena kalau istilahnya di saya ya orang aja, kalau anak
anaknya wis begot atau sudah untung, nah itu bener sehari itu nggak bisa pelajaran sama sekali deh. Karena kebetulan saya dulu sebelum jadi dosen itu saya guru Bapak Ibu ya, selama saya jadi guru mulai 2015 sampai 2021. Jadi saya tahu itu jadi guru. Jadi merasakan sendiri bagaimana kalau anak-anak berusaha itu ini sudah tidak mood ya. Datang sekolah nangis, pagi ya sudah nanti sampai siang ya paling bisa duduk saja tanpa bisa kita intervensi apapun karena penenangannya saja itu sudah butuh effort dan itu sudah suatu pencapaian ya. Anak ini tidak memukul temannya atau tidak mencederai diri sendiri. Oke. Selanjutnya adalah alekiati, anxiety, dan regulasi ya. Jadi meredakan kecemasan anak. Cemasnya ini yang akan memicu tantrum, apalagi autis kadang yang parah bisa sampai meltdown. Nah, ini yang sangat kita hindari kalau untuk anak. Oke, next. Jadi Bapak Ibu membuat visual schedule itu tidak ujung-ujung kita buat nih. Jadi itu ada langkah-langkahnya nih. Jadi baik orang tua ataupun guru mencetak visual schedule itu harus based on kondisi anak. Atau biasanya kita menyebutnya individual ya. Jadi setiap anak ini punya baseline sendiri-sendiri. Jadi meskipun di kelas autis yang sama, terus gurunya sama, tapi baseline anaknya pasti akan berbeda-beda sesuai kebutuhan individu. Yang pertama yang kita perhatikan adalah tingkat pemahaman anak. Oke, ada anak yang sudah paham kalau hanya simbol kartun. Nah, ada anak yang tidak tahu, dia harus benda nyata. Nah, benda nyatanya juga kalau yang dia tidak familiar sehari-hari, ya bisa jadi dia juga tidak paham ada sampai di level itu ya untuk pemahaman anaknya. Makanya harus kita assessment dulu, anak ini paham yang mana? Apakah cukup dengan kartun paham atau harus foto asli? Nah, foto aslinya ini bisa dipercepat lagi, misal barang-barang kegiatan yang sering dia lakukan itu. Atau sudah naik levelnya hanya dengan tulisan. Nah, ini juga perlu ya. Oke, lalu lokasi penempatan Bapak Ibu. Jadi idealnya visual schedule itu sesuai dengan tujuannya. Misal mandi itu kan pakaiannya panjang. Untuk anak yang awal belajar mandi itu membutuhkan visual schedule. Urutannya apa saja berarti diletakkan di kamar mandi. Di kamar bangun tidur itu kan juga ada urutannya. Di tas analisis atau langkah-langkah kerja yang kecil itu kan otomatis kita harus menyusun misal kegiatan di kamar ya, bangun pagi itu seperti apa. Nah, berarti visual schedule-nya diletakkan di kamar. Saat makan berarti di tempat makan. Lalu ketika di ruang tamu bagaimana? Nah, seperti itu. Oke, lalu format tampilan. Nah, ini juga perlu apakah horizontal, vertikal, kiri ke kanan, atau perlu ditambahkan jam di atasnya ya untuk memperjelas saat makan pukul siang, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, seperti itu. Itu juga perlu dikenalkan kepada anak. Lalu jumlah gambarnya Bapak Ibu. Jadi kalau awal-awal mengenalkan visual schedule itu tidak boleh terlalu banyak gambar. Maksimal itu 3 karena anak akan bingung kalau terlalu banyak. Ini mana dulu otak. Yang terakhir adalah dicek. Jadi cara cek tugasnya banyak cara ya Bapak Ibu. Bisa ditempel bawahnya ada checklist, atau bisa dipindah visual schedule-nya. Kalau yang sudah dilakukan di sebelah kanan, yang belum dilakukan di sebelah kiri. Nah, itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan anaknya ini lebih suka yang mana? Karena kalau didasarkan dari kesukaan anak itu otomatis lebih mudah saat dipraktekkan. Oke. Nah, ini cara menerapkannya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sudah biasa nih, tapi kalau Bapak Ibu di rumah, nah ini perlu kita kita pelajari lagi. Jadi setelah jadwal siap, berdasarkan asesmen tadi ya Bapak Ibu ya, tahapan yang perlu dilakukan adalah
sebelum memulai rutinitas, tinjau jadwal bersama anak dan pastikan anak fokus melihat visual tersebut. Jadi pertama dikenalkan dulu, Bapak Ibu ya, dikenalkan visual supportnya seperti itu. Lalu kalau ada aktivitas yang mendadak berubah, Bapak Ibu kan otomatis yang tahu nih jadwalnya di rumah. Nah, kira-kira kalau ada perubahan tiba-tiba harus ke rumah saudara atau berkunjung kemana. Nah, ini kan kalau untuk anak autis yang tidak sesuai rutinitas ini kan bisa mengganggu dia, apalagi ada aktivitas yang dia sukai yang harus terpotong karena pergantian jadwal itu. Nah, ini perlu dimasukkan visual schedule. Jadi dia setidaknya dari pagi sudah melihat, oh hari ini scheduleku ini loh. Begitu. Karena nanti dia berekspektasi akan melakukan aktivitas rutin dia biasanya, apalagi yang dia sukai. Jadi supaya kalau diajak kemana-mana, anaknya sudah terkondisikan dengan melihat visual schedule. Oke, terus hanya tampilan gambar yang dibutuhkan agar anak tidak bingung. Oke, jadi kalau anaknya terbiasa pakai foto aktivitas nyata, ya sudah itu saja yang digunakan untuk visual schedule. Nanti kalau makin bagus kemampuannya bisa diganti dengan kartun atau animasi, meningkat lagi bisa dengan tulisan seperti itu. Terus jangan lupa ini Bapak Ibu berikan pujian saat anak berhasil mengikuti rutinitas secara mandiri ya. Misalkan dia sudah muncul inisiatif kalau mau apa-apa lihat visual schedule-nya ya ini berarti suatu perubahan yang positif. Lalu untuk tugas rumit ya seperti bersiap ke sekolah itu kan urutannya panjang. Nah, itu kita breakdown lagi untuk visual schedule-nya. Jadi nggak bisa tiba-tiba setelah mandi terus habis itu pakaian terus setelah itu makan. Nah, dari berpakaian saja itu kalau anaknya belum terbiasa itu harus kita pecah lagi. Makan ini juga dipecah lagi seperti itu. Setelah makan ada apa lagi? Pakai sepatu. Nah, pakai sepatu ini juga banyak urusannya. Pakai sepatunya itu bisa dipecah lagi. Terus menyiapkan alat tulis. Nah, ini juga. Nah, ini karena tugasnya rumit, berarti kita harus breakdown visual schedule. Kemampuan breakdown ini semakin sering kita lakukan, semakin bisa Bapak Ibu ya. Jadi semakin sering kita mengamati kegiatan anak, nanti akan mudah untuk membreakdown kegiatan-kegiatan besar. Jadi kita POV-nya atau lihat dari sudut pandang anak. Kalau sudut pandang kita pergantian aktivitas itu sangat mudah. Tapi kalau untuk anak autis pergantian aktivitas itu mereka butuh effort lebih ya, menata emosinya, menata kesiapan dirinya. Itu. Kalau kita dari aktivitas tidak terlalu mengaruhi emosi. Kalau anak autis sangat sangat tergantung sekali itu ya. Lalu biarkan anak melihat gambar agar mereka belajar mandiri tanpa bergantung pada instruksi program. Jadi ini masalahnya mereka akan diharapkan mandiri ya, tidak disuruh-suruh setiap hari. Memang akan sulit di awal Bapak Ibu ya, pasti. Merah ada sini itu tadi. Tidak ada yang mudah deh kalau mau dengan anak reguler atau tipikal yang ketika kita menanamkan sesuatu yang awal itu pasti butuh effort lebih. Nah, tapi yang hasil yang akan kita dapat itu lebih long lasting ya, lebih lama daripada kita selalu membantu anak. Karena Bapak Ibu tidak selamanya muda. Makin lama kita makin tua. Kalau anak yang mandiri, ini yang muda juga orang tuanya. Betul Pak Handoko? Nah, betul. Pak Handoko lebih lama ini. Lebih berpengalaman dalam masalah seperti ini. Nah ini untuk visual support itu fleksibel Bapak Ibu ya. Kan kemampuan anak. Oke, mulai dari benda nyata, foto atau gambar yang dia katakan. Nah, bisa di Tambahlah asin. Ya. Jadi kalau
cari visual support di internet Bapak Ibu, itu biasanya yang keluar bahasa Inggris. Nah, jadi banyak yang keluar itu kalau kita search di Google itu bahasa Inggris. Nah, ini saya dan teman-teman ini sudah mencoba supaya jadi bahasa Indonesia dan dengan kultur Indonesia juga. Karena kalau search di Google itu sarapannya itu yang ada di visual support adalah sarapannya sereal dan susu. Itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, ini jadi ketika cari visual support, nah kita dengan kita juga mencantumkan budaya yang ada di kita ya. Misalkan di Surabaya kan biasa sarapannya rawon. Nah, kalau di Nganjuk sarapan rawon itu rawon ini untuk makan siang atau malam. Nah, seperti itu budaya-budaya itu juga perlu kita untuk visual schedule Bapak Ibu. Karena nanti kalau anak autis di Nganjuk dikasih gambar sarapan paginya rawon, ya Aku dia nanya bingung. Pak Benteng anak Seperti itu. nanti gorengnya. Salah satu job. Kalau gosok gigi sama ya. Nih, nah, makanan ringan. Nah, ini snack sama susu. Kalau sekarang sudah relate. Tapi kalau zaman saya kecil ya, snacknya nggak seperti ini. Ini zaman sekarang itu. Sekarang ini MBG, Bu. Iya, ini snacknya jadi kan seperti itu. Oke, next. Oke, makan siang. Nah, jadi makan siang ini sama MBG ya, Bapak Ibu. Nah, padahal makan siang kita beda ya. Sesuai budaya kita. Rumah ini bisa bervariasi, bisa diganti dengan rumah masing-masing anak seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini cuci tangan ada yang di wastafel, ada yang di kamar mandi. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan sekolah atau rumah lokasinya ya. Dan setelah makan, nah gambar visual medianya adalah cuci tangan. Oke, berjalan. Nah, kita ada kegiatan berjalan satu hari atau apa gitu. Membaca cerita, oke, membaca cerita ini biasanya di kelas atau dengan orang tua dari membiasakan membaca cerita di malam hari atau sore hari ini juga bisa. Lagi toilet, nah ini juga tergantung toiletnya seperti apa. Ada toilet duduk, ada jongkok, ini bisa diganti kebutuhan. Lagi tablet, nah, atau handphone. Jadi biasanya untuk anak-anak diberi misal 5 menit tablet atau HP itu. Kita punya HP juga. Oh Iya. hebat. Tuh kan sudah bisa jawab. HP dua. Oke. Oke, lanjut Mas. Oke, bermain. Nah, mainannya yang digambar di animasinya ini bisa diganti sesuai mainan anak Bapak Ibu. Kita sekarang ada iya. Oh iya. Bisa terbantu pakai AI ya Bapak Ibu ya. Sekarang ya untuk buat gambar itu lebih mudah daripada dulu. Iya. Ya merapikan mainan. Jadi juga, jadi setelah bermain, hal yang harus dilakukan adalah merapikan mainan. Kita juga merapikan mainan ini ya. Iya, pinter ya. Sudah pinter, sudah hebat ya. Oke. Sudah bantu ibu menjelaskan nih. Oke, nah ini tidur. Ini tempat tidur untuk aktivitas tidur. Oke. Kita tidurnya pakai bantal sama manakin. Manakin apa? Oke, ini aktivitas bangun tidur. Nah, gambarnya juga diganti gambar anaknya atau animasi yang baik. Yang mencuci, ya, mencuci berpakaian. Nah, melepas pakaian juga bisa. Nah, sarapan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di gambar di Google itu sarapannya yang sudah bilang, nah ini akhirnya menemukan gambar, oh ya sarapannya harus disesuaikan dengan kultur di Surabaya karena anak-anak tinggalnya di Surabaya. Kalau beda kota ya pasti akan ada budaya yang
mereka mengingat waktu yang tidak panjang ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Dina atas materi yang telah disampaikan. Untuk Bapak Ibu hadirin yang belum mendapatkan konstruksi akan segera kami berikan. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang berjudul Teknologi Asesif untuk Siswa ASD yang akan disampaikan oleh Ibu Reisa Permatasari, Sarjana Teknik Magister Ilmu Komputer bersama tim alat smartphone. Bapak Ibu Dina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua dan juga orang tua yang sudah berkenan hadir. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada sekolah, kepada Bapak Handoko dan Bapak Ibu guru yang telah menerima kami dengan senang hati untuk mengerjakan aktivitas ini. Ya. Sebelumnya kalau mau ada backstory itu sebenarnya saya juga sama-sama orang tua wali ya dari siswa di sekolah ini gitu. Makanya sebenarnya pengabdian masyarakat ini berangkat dari permasalahan sehari-hari yang saya coba ingin sama-sama kita belajar untuk menyelesaikan. Gitu. Sebenarnya ini juga sama-sama masih belajar gitu ya. Saya seperti yang sudah dibilang oleh Pak Latif dari Prodi Sistem Informasi. Ya. Orang-orang tahunya mungkin sistem informasi teknik komputer gitu ya, berhubungan dengan komputer gitu, membuat program atau lebih ke teknisnya. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya ahliannya itu lebih ke bagaimana visual gitu ya, bagaimana membuat tampilan gitu, tampilan visual gitu. Makanya ini ada sedikit hubungannya dengan apa yang akan kita bagikan lah, akan kita bagi ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri, produksi informasi sendiri kan sebenarnya alat ya, maksudnya media gitu. Kalau secara teoretis tadi sudah dibahas oleh Bu Jessica juga gitu, kalau visual schedule itu kan bisa membantu gitu ya, membantu. Visual schedule sendiri kan sebenarnya tanpa alat pun sebenarnya bisa diterapkan ya, ditempel gitu ya. Ditempel di tempat yang anak-anak kita ingin lihat gitu, gampang lihat ya. Nah, namun dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, ada media lain gitu Bapak Ibu yang bisa membantu memudahkan kita untuk mengatur dan mengelola kartu-kartunya tadi. Jadi kan sudah dikasih contoh ya oleh Bu Devina, ada banyak kartunya gitu yang bisa diedit sendiri, yang banyak yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan putra putri Bapak Ibu. Yang ada salah, gitu ya Bapak Ibu, kalau di tempel gitu ya mungkin bisa jadi cepat rusak gitu ya. Sama anak-anak kita mungkin kalau iseng dia ngeliat lucu ya ambil gitu ya. Atau kalau misalnya pakaian geser-geser kan ada jadi dia di kadang kompleks gitu ya, kadang cepat rusak gitu ya. Secara fisik memungkinkan, tapi secara digital juga sekarang sudah ada yang membuat aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi ataupun teknologi yang membantu kehidupan sehari-hari itu namanya sebutannya adalah teknologi asistif, gitu ya. Asistif. Boleh sih ya? Nah, tentang teknologi asistif itu apa? Teknologi asistif itu adalah bisa perangkat, bisa alat, bisa sistem perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memperbaiki kemampuan fungsional penyandang disabilitas dan lansia. Ya. Jadi tidak terbatas pada seperti kita yang autis, tapi bisa juga ke lansia Bapak Ibu sebenarnya teknologi asistif. Nah, teknologi ini membantu pengguna agar lebih mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari, belajar dan bekerja. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di materi yang pertama bahwa anak-anak kita ini kan visual learner gitu ya. Nah, visual learner itu sebenarnya membiasakan secara struktural gitu ya, secara struktural jadwal apa yang harus mereka
kerjakan hari ini gitu kan, tanpa kita misalnya harus strict gitu ya, harus strict menyuruh gitu atau sampai pemerintah gitu kan. Harapannya mereka yang adik-adik kita yang bisa hafal gitu secara sendirinya struktur kegiatan sehari-hari gitu kan ya. Nah, boleh di next lagi. Nah, memang sih untuk penerapan aktif ini kalau diterapkan langsung itu pasti ada tantangannya ya, meskipun kita tadi kelihatannya definisinya oke nih, bisa membantu membantu bagaimana penerapan sehari-hari, tapi bukan berarti tidak ada tantangan ya Bapak Ibu ya. Nah, anak-anak ini kan seringkali ada keterbatasan dalam komunikasi ya, ada pemrosesan nasional juga, serta fokus pada materi institusional yang abstrak gitu ya. Kalau misalnya yang sehari-hari mungkin sudah oke ya, makan gitu jelas. Tapi mungkin kalau kegiatan yang baru, misalnya mengerjakan suatu hal, misalnya yang baru harus kita biasakan, misalnya sesuai usianya, misalnya membantu pekerjaan rumah, misalnya menyapu gitu ya, menyapu, atau ikut membantu merapikan baju gitu kan ya. Nah, secara kalau diberikan lewat gambar kan lebih jelas gitu ya. Nah, itu dimana kalau kita masukkan ke dalam aplikasi ini kepada visual schedule ini kita akan lebih jelas gitu. Nah, lalu solusinya teknologi asistif ini bisa sebagai pengganti media fisik visual yang terstruktur dan responsif sesuai dengan gaya belajar spesifik anak-anak kita gitu. Karena nanti kalau di aplikasi kan bisa di-setting waktu gitu ya. Terus akan tersebar terus gambarnya, urutannya mau di-setting. Bahkan ketika kita yang sendiri sebagai pendampingnya lupa, aplikasi itu bisa memberikan reminder gitu. Jadi bahkan ya di tengah-tengah keheksikan ini gitu ya, saya juga merasakan gitu ya, Bapak Ibu mungkin berjibaku dengan jadwal sehari-hari Bapak Ibu, belum harus mengasuh anak-anak gitu kan ya, kadang kita terlupa gitu. Bagaimana kita mau mengingatkan anak-anaknya kalau kita sendiri kadang lupa gitu harus menyampaikan itu. Nah, kalau di aplikasi itu bisa memberikan reminder gitu. Jadi membantu kita juga sebagai pengasuh gitu sebenarnya. Nah, lalu dengan teknologi asistif ini memungkinkan ekspresi secara mandiri, mengurangi ketegangan sensorik serta meningkatkan keterlibatan dalam belajar. Nah, kalau misalnya dalam hal ini yang saya bawa di aplikasi HP maupun di smartwatch gitu kan, itu anak-anak itu tidak dipaksa untuk apalagi smartwatch ya, tidak dipaksa untuk selalu membuka HP gitu kan. Apalagi kalau HP itu sebenarnya harus dibatasi ya untuk anak kita, karena kadang-kadang anak-anak kita kalau dikasih HP bukanya dia bukan aplikasi visual itu, tapi kalau buka yang lain gitu kan, kalau buka YouTube, kalau buka game gitu kan, mereka lebih bisa eksplor daripada kita gitu, dokter ada game apa lagi gitu. Nah, makanya dialihkan smartwatch gitu, karena fungsinya smartwatch layarnya terbatas ya, layarnya terbatas, kita bisa isi ya cuma yang dibutuhkan aja ya aplikasi visual schedule ini. Oke, next. Nah, untuk kategori teknologi asistif ini sebenarnya tidak ya kebetulan kata-kata dari sistem informasi perangkat lunak bentuknya ya, itu yang high tech gitu. Tapi di yang lain juga ya sebenarnya kayak low tech itu juga ada. Nah, si kartu itu yang Bapak Ibu mungkin sudah terapkan anak-anak itu sebenarnya sudah masuk teknologi asistif, cuma maksudnya ke tanpa teknologi gitu kan ya. Lalu ada juga namanya teknologi closed gitu ya, seperti perangkat suara tombol, timer gitu ya. Timer biasa cuma sambungan ke visual schedule, itu masuknya closed. Nah, baru kalau yang masuk ke aplikasi ini masuknya ke high tech. Ada banyak sebenarnya teknologi asistif yang bisa diterapkan. Nah, cuma kita fokus pada hari ini adalah untuk membantu rutinitas harian gitu ya. Karena tantangan ini maupun kita sebagai
orang tua maupun guru gitu ya kan biasa di rumah untuk reminder gitu ya manusiawi ya kadang kita lupa gitu ya untuk mengerjakan step atau on time gitu kita nggak lupa tapi misalnya nggak on time gitu. Nah solusinya dengan aplikasi visual schedule ya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga, kita boleh skip aja. Nah, ini kalau diambil dari data penelitian gitu ya, kalau kita memang menerapkan visual schedule ini bisa membantu meningkatkan komunikasi ekspresif, meningkatkan kemandirian rutinitas, meningkatkan fokus dan rentang perhatian, juga meningkatkan interaksi sosial gitu ya. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan, ini presentasi rata-rata kemajuan anak dengan ASD setelah 6 bulan menggunakan teknologi digital itu bisa meningkat di atas 50% ya Bapak Ibu ya. Nah, harapannya kita bisa coba juga di anak-anak kita. Nah, yang sudah ada ini saya perkenalkan ya Bapak Ibu ada aplikasi yang berbasis Android bisa diakses di mobile phone maupun di smartwatch ya. Oke, yang kita bisa pakai semuanya dulu yang di mobile phone ya, yang di HP. Oke, di aplikasi ini ya, next saya jelaskan dulu fiturnya. Nah, di sini kita ada setting bisa berurut gitu, bisa berurut bangun jam berapa, terus jelas pasti ada gambarnya, terus ada definisinya gitu ya. Kalau di aplikasi yang udah ada, nanti tersedia di Play Store saat ini sayangnya masih dalam bahasa Inggris, jadi paketnya tulisannya masih dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi sudah berurutan seperti rutinitas pada umumnya. Jadi nanti kalau udah setting jamnya akan muncul seperti gambar yang paling atas itu ada di jamnya. Kalau belum, ya cuma teks sama gambarnya aja. Dan kalau udah tentang akan ada progresnya tuh seperti gambarnya di bawah itu ada progresnya. Oh berarti apa aja nih yang sudah saya kerjakan ada progres barunya gitu. Jadi kelihatan progresnya. Di sini bisa mengurangi kecepatan juga dari sisi anak-anak kita bisa melihat maju terus gitu ya progres ya. Karena kalau nggak tahu ini kapan berakhirnya gitu ya jadwal hari ini gitu ya, ya jadi cemas gitu. Anak saya sendiri juga sebenarnya belum tahu konsep jam, tapi dia punya jam tubuh sendiri gitu bangun jam berapa harus mandi jam berapa. Belum tahu jam tapi sudah punya kita yang harus diikutin gitu. Nah, saya yakin seperti Bapak Ibu juga setidaknya punya konsep tidak tertulis seperti itu ya, gitu yang teratur gitu. Nah, kalau misalnya sampai akhir hari kegiatan dia tahu betul Senin sampai Jumat itu aku semua. Nah, kalau di aplikasi dari sisi anak-anak kan suka main game nih, seperti saya bilang tadi ya. Sebenarnya apa sih yang bikin kita ketagihan main game ini? Sebenarnya kan mereka merasa sudah menyelesaikan sesuatu, nah itu kan kayak kuat gitu. Kuat itu menyelesaikan suatu misteri gitu. Nah, di aplikasi ini itu disisipkan juga namanya gamifikasi. Gamifikasi itu memberikan merubah struktur sehari-hari menjadi kayak game gitu. Padahal kehidupan sehari-hari aja, tapi dirubah menjadi kayak game. Nah, kayak gimana? Jadi dikasih kayak reward gitu. Kayak reward kalau udah menyelesaikan secara berturut-turut kegiatan, nanti dikasih reward. Rewardnya apa di aplikasi itu? Kayak set gambar. Set gambar kayak apa yang dia sukai. Kalau di aplikasi ini sudah disediakan set gambar sebagai reward, misalnya gambar hewan, gambar transportasi yang istilahnya itu menjadi collectible item ya, item yang bisa dikoleksi oleh anak-anak untuk bisa dilihat kalau sudah menyelesaikan sesuatu. Jadi nanti tuh ada list apa aja yang sudah bisa dibaca gitu, kayak ibaratnya kayak tambah buku yang bisa dibuka-buka lagi kalau
keywordnya udah dapat. Oke. Nah, untuk rutinitas sendiri sebenarnya itu nanti bisa dibagi ya, bisa dibagi misalnya set kegiatan di pagi hari misalnya sebelum sekolah, terus nanti dikelompokkan lagi hal yang dikerjakan di rumah gitu. Dikelompokkan lagi misalnya hal yang perlu dikerjakan sebelum tidur gitu kan ya. Kan macam-macam ya yang dikerjakan di rumah misalnya yang atas, terus di sekolah misalnya yang warna biru itu, terus kalau udah pulang nanti dikelompokin menjadi yang ungu lagi, yang ungu di bawah. Jadi kan kita lebih lebih bisa mengelompokkan kegiatan daripada misalnya dari bangun tidur dari jam 4 sampai jam 9 atau jam 8 sampai anak-anak tidur, mungkin lebih baik dikelompokin begitu ya menjadi kelompok kegiatan. Karena setiap anak juga pasti beda-beda kan di rumahnya, ada yang baru bangun mandi baru makan gitu, ada yang baru bangun udah anaknya kelaparan gitu ya, ada juga yang mungkin harus cari semua anggota keluarganya udah ketemu dulu baru dia bisa lanjut kan macam-macam gitu, bisa gitu. Ya, nah, bisa juga riset berdasarkan hari. Ya, jadi ada jadwal mingguan seperti tadi case-nya gitu ya, kalau di anak saya nggak belum tahu hari, belum hafal hari, tapi dia tahu gitu kalau udah pakai baju terakhir bisa seragam gitu, seragam olahraga itu kalau di sekolah berarti besoknya itu. Jadi dia mengenalinya kayak gitu. Jadi kita bisa set sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Next lagi. Oh ya, ini buku pembelajaran tadi yang hadiah tadi ya. Jadi dikoreksi misalnya kalau udah itu kan dari animal ya. Nah, hewannya ada banyak. Jadi tiap menyelesaikan suatu rutinitas berturut-turut, itu nanti nambah hewannya. Berarti koleksi hewan di buku animalsnya itu udah lengkap. Nanti ada seri-seri lainnya yang bisa dikumpulin. Sebenarnya itu hal sederhana, gitu ya, tapi bisa memotivasi anak-anak. Nah, tadi batasannya kan sebenarnya udah disebutin memangnya sama si aplikasinya, cuman kadang kita mau pakai bahasa Indonesia, gambarnya mau custom juga boleh. Itu ada fitur yang bisa diatur kita sebagai orang tua maupun guru untuk membantu masing-masing kebutuhan. Jadi kita upload gambar sendiri, enggak sendiri. Oke, next. Oke, sebelum ke Android smartwatch-nya mungkin saya demokan sebentar. Oke. Oke ya, kelihatan ya. Oke. Jadi ini, nah ini kalau misalnya mau melakukan suatu tugas, cukup diklik aja. Sebenarnya akan sangat mudah sih. Akan sangat mudah buat di sisi siswanya, dia nggak perlu ngapa-ngapain. Ya udah, gitu aja. Terus, nah kalau mau setting jamnya ya, kita tinggal kamu atur waktu. Tadi yang nggak muncul lambang game itu karena waktunya belum di set gitu. Misalnya sekarang yang di sekolah ya, pulang sekolah misalnya sekarang 14.27 gitu ya. Atur waktu dulu. Oh, dia nggak ada ininya ya. Bisanya 14.30 ya, nggak apa-apa. Kita coba 14.30 dulu. Nanti dia, nah, menunjukkan waktunya seperti apa. Seperti itu. Oke, terus tadi tentang hadiah ya. Tentang hadiah itu, misalnya kita tekan semuanya ya. Coba kita demoin aja meskipun nggak ada jamnya ya. Ya udah selesai nih, udah tidur. Nah, dapat hadiah, kamu dapat hadiah gitu. Boleh milih, kamu mau milih koleksi apa? Tanya hewan. Hewan. Oke, yeay, dapat koleksi hewan. Buka buku, kita buka buku koleksinya. Oh, berarti tambah hewan gitu nanti. Tiap hari dia ngumpulin collectible item ya. Ini kebetulan bukunya yang dikoleksi hewan ya. Bisa juga nanti dapat mungkin nextnya akan buah-buahan, terus kendaraan gitu ya. Ya anak-anak kita kan sebenarnya terobsesi sama hal-hal simpel gitu ya. Ya, mereka kadang-kadang sambil belajar juga itemnya gitu. Lalu
Oh, nah ini juga bisa merubah gender Bapak Ibu. Nah ini bisa merubah gendernya. Kalau cewek diubah ke yang gambar ini gitu ya. Oke. Nah, ini untuk timer ya, untuk timer. Jadi untuk timer kita melakukan suatu hal gitu. Kita sambil saya gosok gigi, jangan gosok gigi. Kalau yang perfect itu bukan perfect ya. Yang baik itu kan sebenarnya atas bawah mungkin sekitar 1 menit ya, atas bawah dalam atas gitu 1 menit gitu kan. Itu timer gitu. Atau misalnya melakukan apa ya, yang kalau bisa ada waktunya makan misalnya sesuai aturan dokter itu kan kalau MPASI kan 30 menit gitu ya. Misalnya 30. Oke, kita stop. Terus ada lagi ini yang custom ya. Custom kalau mau nambah tadi. Nah, nambahnya kita tinggal upload gitu ya. Upload ini kita contoh aja lah ya. Contoh ini sama kartunya misalnya ini mengas. Oke. Seperti itu nanti muncul di paling bawah ya. Mana munculnya? Tidak muncul ya. Sesuai update. Sesuai update ya. Tidak muncul. Atau yang custom aja. Oh ini munculnya custom ya, karena jadi custom ya. Seperti itu munculnya di yang custom gitu. Jadi kita bisa nambahin sesuai dengan kebiasaan di keluarga masing-masing atau kebiasaan di sekolah. Ya, di sekolah olahraga tiap hari Jumat gitu misalnya. Kasih foto anak-anak bareng-bareng gitu. Seperti itu. Ini di HP. Nah, tapi tampilannya sama juga di smartwatch ini. Ya, ini kita lanjut ke yang smartwatch ya. Boleh. Boleh. Nih. Oke, untuk kan yang pegang. smartwatch ya memang sih ada keterbatasan ya, keterbatasan. Cuma enaknya kalau di smartwatch itu anak pas kita batasin nggak bisa buka apa-apa lagi kecuali aplikasi ini aja. Gitu. Tampilannya sama kok. Itu tampilannya sama. Karena kita mau nyelesain tugas, sorry, back dulu kepencet ya. Yang home lagi ya. Today schedule sama kok ini juga gitu, sama intuitifnya dengan yang di HP. Oke, seperti itu Bapak Ibu di aplikasinya. Jadi yang di saat ini yang sudah ada adalah di aplikasi di HP maupun di smartwatch itu sama tampilannya, di setting di aplikasi HP, di setting di smartwatch itu sama tampilannya buat anak ya dan orang tua. Itu batasan dari aplikasi yang sudah ada. Oke, mungkin seperti itu. Ya sama ya, Ya, sama sama. aplikasi dia nyesuaiin Kurang. itu ya. Jangan. Mungkin sudah dulu demonya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke slide-nya lagi ya. Oke. Sambil menunggu ada slide-nya lagi. Jadi kalau Bapak Ibu guru, orang tua juga yang ada di Zoom mau coba nanti bisa buka aplikasi namanya Miru Miru ya. Miru Miru. Atau nanti sama adminnya diketikkan. Jadi Miru. Miru Miru. Nah, yang sudah ada. Ya. Nah, tadi kan sudah didemokan juga ya. Muncul seperti itu ya. Nah, cekcok dulu sampai sini. Nah, meskipun sudah ada gitu ya, tapi ada di bagian pembatasan gitu ya, pembatasan dari aplikasi tersebut, baik itu set bahasa yang cuma defaultnya bahasa Inggris, ya, maupun keterbatasan yang kalau misalnya kita menggunakan smartwatch itu bisa
Tapi saya setting lagi gitu, karena tadi nggak ada akunnya, belum ada akunnya gitu, jadi harus setting lagi. Nah, ini yang membuat tim peneliti ini, tim aplikasi ini memikirkan mungkinkah ada solusi gitu ya, aplikasi yang sekiranya bisa menghubungkan smartwatch dan si handphone kita sebagai orang tua itu bisa di dalam satu aplikasi saja. Nah, ini sebenarnya masih dalam tahap pengembangan bagi ibu ya. Kan sambil melihat konten dulu juga dari teman-teman tadi, soalnya kita sudah datang ya untuk coba melihat bagaimana sebenarnya adik-adik dan ternyata oke gitu. Makanya sebenarnya gampang juga untuk mengoperasikannya. Kemudian, nah, next, ini namanya terakhir belajar ini anak Indonesia ya. Tujuan kita mau bikin aplikasi ini ya, itu banyak bukan naif ya, coba lebih baik ya dari zero tadi. Next, oke. Nah, di sini harapannya setelah ada pelatihan ini kita punya bahan untuk mengevaluasi bikin aplikasi yang sebenarnya gitu ya. Oke, next saja. Next saja. Oke, nah harapannya nanti buatnya akan ada sinkronisasi. Jadi ya yang setting itu orang tua di HP dan pakai anak gitu. Ya anak itu udah cuma tinggal pakai aja. Terus ada laporan yang masuk ke HP orang tua gitu. Jadi nggak perlu lihat si anaknya. Nanti kalau itu kan ketahuan yang ada bisa ini ternyata bisa download aplikasi di Play Store yang jelasnya. Jadi anaknya juga dari sekolah kan gitu. Nah, coba di next lagi. Nah, kenapa smartwatch pilihannya? Karena bisa selalu dikenakan di pergelangan tangan, gitu. Bahkan untuk model yang nanti warna biru tadi ada fotonya itu bisa dilepas, bisa dijadikan kayak gantungan gitu loh. Terus mudah dilihat dan diakses, nggak harus ada kalau HP ada kunci atau ID dan sebagainya. Terus mendukung mobilitas gitu ya. Mau jatuh kayak mana nggak khawatir gitu ya kita. Bahkan ada yang waterproof, jadi kita juga merasa aman sebagai orang tua. Terus bisa terhubung dengan aplikasi pengasuh dan tetap bisa mendorong kemandirian. Oke, next. Oke. Jadi nanti tambahannya selain ada teksnya dan waktunya, kalau di aplikasi yang ini yang kita kembangkan itu ada tahunnya. Jadi kelihatan ini kapan mulainya, kapan selesainya, kapan waktunya. Tadi kan cuma ada timer ya, timernya juga terpisah daripada si jadwal hariannya. Nah, pengennya kita berangkat dari hari itu, gimana kalau kita ngomongin aja gitu antara jadwal yang sudah ditentukan, jadwal mulai dan jadwal selesai. Kalau tadi kan jam itu cuma ada satu ya, jadi bingung juga nih jam harus mulai atau harus selesai kan, karena kita bingung gitu. Di sini kita menentukan oh ada jam mulai sampai jam selesai. Next. Oke, nah lalu ada reminder yang paling sebelah kanan itu jelas untuk teksnya apa. Dan kalau zoom lagi itu adalah tinggal sisa waktu yang harus dikerjakan. Next. Oke, sama itu nanti kita akan kasih sistem reward ya, kasih sistem reward berupa visual gitu ya. Kita akan ada konfirmasi selesai apa belum, takutnya pakai chat gitu ya. Karena tadi kan memang mudah banget untuk ditekan, tapi takutnya kadang sepertinya di video ada konfirmasi. Nah, itu dari sisi smartwatch tambahannya. Jadi yang sama akan tetap sama. Kalau yang tadi ditunjukkan adalah perbedaan dengan aplikasi yang sudah ada dari Miro tadi yang sempat didemokan. Nah, kalau dari sisi aplikasi orang tua, nah, akan ada akun gitu ya, akun siapa orang tuanya atau pengasuhnya siapa anaknya, dan boleh lebih dari satu kan gitu. Kalau dulu pasti aku baca aku lihat anak aku sama anak ibunya, anak tua juga mungkin ada yang lebih dari satu anak, jadi ada toko gitu. Kita memonitor banyak anak gitu. Dan itu ada harian, misalnya berapa persentase yang dikerjakan hari ini gitu. Ditampilkan udah selesai belum? Apakah efektif nggak pengingatnya di smartwatch-nya seperti itu. Next. Jadi ada laporan juga, laporan aktivitas harian dan juga
laporan aktivitas mingguan gitu ya. Kita bisa ngatur juga sama, cuman ini tadi diaturnya di HP. Yang kita berikan di anak-anak hanya eh, melaksanakan visual schedule. Kalau settingnya di HP. Oke, nah, jadi karena ini masih dalam tahap pengembangan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua maupun wali yang join di Zoom maupun di sini boleh, misalnya kalau misalnya ada masukan terhadap pengembangan aplikasi versi bahasa Indonesia ini disampaikan kepada tim kami ya. Jadi kan ada poster ataupun boleh disampaikan langsung ke kami diskusi hari ini. Enaknya seperti apa ya, karena kami pengennya itu bikin aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Nah, mungkin habis pulang dari sini kalau belum kebayang boleh dicoba-coba lagi yang serupa namanya aplikasi Miru-Miru di HP ya. Mungkin itu dulu materi yang dapat saya sampaikan ya. Jadi kalau dari kami meskipun dari prodi sistem informasi, kami selalu mengingat bahwa teknologi itu cuma jembatan ya Pak. Kuncinya sebenarnya bagaimana kasih sayang kita yang dituangkan lewat teknologi itu bisa sampai ke anak-anak kita. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Selamat sore dan saya mohon berwakil. Terima kasih kepada Ibu Reza atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir secara langsung maupun luring dari Zoom, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Terima kasih kepada Ibu penyaji, Ibu dari UNESA, Bu Sinten. Kemudian dari UN juga kami juga terima kasih. Hari ini saya juga senang karena di beberapa laporan yang saya masuk ke saya, kegiatan ini dipantau di Sidoarjo, di Mojokerto, di Jombang, di Riau sampai di Kediri, alhamdulillah. Jadi kami saat ini juga concern dengan kegiatan ini. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan dari tayangan awal dari Indonesia, Bu. Di situ Bu Evina aja. Evina ya. Mungkin kami sudah kami lakukan beberapa hal, namun memang belum secara maksimal kita bisa memperoleh hasil. Sehingga harapan kami nanti ada bentuk kerjasama bagaimana kita bisa menyusun sebagai standarisasi untuk model schedule ini. Mungkin dari tingkat dasar, kemudian tingkat intermediate sampai di tingkat lainnya. Karena dengan variasian kegiatan, tentu kan harus melalui proses apa saja yang kita harus kuasai dulu. Sesuai dengan program di ABA, itu ada program dasar, program intermediate sampai di program advance-nya. Kali itu untuk menjadi masukan dan perlu kita pikirkan bersama kira-kira standarisasi yang seperti apa dulu yang dikuasai oleh si anak. Dari Ibu Lisa, paling murid anakku sendiri. Saya senang ya bahwa adanya dengan program digitalisasi ini bisa punya pengaruh yang besar. Kami berharap kegiatan ini bisa sekali lagi bisa disampaikan kepada wali murid yang lain, karena saya berharap dengan adanya sosialisasi kepada wali murid yang lain, kami ingin sekali wali murid itu juga ambil peran. Apapun keberhasilan dari anak-anak yang kita didik, kuncinya tetap ada di luarnya. Sehingga harapan kami kegiatan ini bisa berdampak lagi kepada yang lebih luas. Jembatan kami melalui guru-guru kami tentu juga berdasarkan waktu, sehingga harapan kami kolaborasi atau kerjasama ini bisa lebih bisa spektakuler lagi. Itu
Tambahan-tambahannya sebenarnya juga banyak, tapi tentu saya akan matur ke Ibu melalui sistem yang lain. Jadi, terima kasih atas segala kegiatan hari ini, pengabdian ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau yang lain dari Bapak dan Ibu guru. Para mencoba mau bikin memberikan tanggapan ya. Jadi ide Pak Handoyo ini sangat bagus sekali ya. Jadi semoga ke depannya kami bisa lagi nih, apa namanya pengambilan di sini dan juga bisa jadi masukan di virtual schedule yang terstandar. Namun kalau yang terstandar mungkin bagi saya ya terstandar di sekolah saja, Pak. Karena kalau nanti beda sekolah atau apa, otomatis kan ada budaya-budaya yang berbeda. Jadi mungkin menyusun yang khusus untuk mutiara hati itu bisa sekali, Bapak. Jadi kan fasilitasnya bisa apa namanya kita bisa ambil gambar yang sesuai dengan sekolah. Jadi sekolah yang di Surabaya sama nanti yang di Sidoarjo kan akan ada penyesuaian. Nah, tapi mungkin yang terstandar adalah kegiatan anak-anaknya. Nah, itu bisa kita kombinasinya juga dengan kalau pelihara itu kan lebih cenderung ke abah. Nah, itu bisa diintegrasikan, Bapak. Jadi, monggo kita akan Kalau dari saya sendiri, tentunya dengan senang hati juga gitu untuk bisa berkolaborasi jika ada bapak ibu orang tua, gitu ya. Karena tadi kan seperti Pak Handoko bilang, ya karena yang faktor paling besar gitu ya di sekolah juga besar, tapi orang tua yang juga yang ada di rumah tentunya juga faktor yang besar juga untuk mendukung anak-anak kita. Nah, jadi kalau misalnya mau ada kolaborasi lagi selain dengan sekolah, ada bapak ibu yang misalnya punya ide lain yang ada sharing apa gitu ya, mungkin di mediasi juga oleh kami dari kampus boleh di tempatnya nanti mungkin di sekolah misalnya supaya teman-teman mau teman-teman orang tua mau sangat-sangat sangat-sangat bersedia sih kalau menurut kami. Oke. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Handoko dan juga jawaban yang telah disampaikan. Untuk Bapak Ibu hadirin, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan simbolis atas hasil pengembangan pengabdian masyarakat berupa smart pada pihak SLB Mutiara Hati. Kepada Ibu Risa dan Bapak Handoko, kami persilakan untuk menuju ke depan. Ini semua teman perusahaan ya. Betul ya? Ya. Chris, sama-sama ini ya. Bu, kami semua teman guru kami juga. Bu Mina, Pak Oja, Bu Novi, Grace, Wajar. Nah,
Baik, para hadirin yang berbahagia, marilah kita di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, marilah kita bersama-sama melanjutkan doa agar seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan mendapatkan keberkahan dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi SLB Mutiara Hati. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.